Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Abah Tempa. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba untuk mengulas tentang khotbah Idul Fitri. Jadi pada kesempatan saat ini Lebaran 1441 Hijriah memang agak sangat berbeda seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya. Kita dalam kondisi pandemi dan kita memang dianjurkan untuk mentaati peraturan atau anjuran dari pemerintah, yaitu tentang sholat di rumah, pakai masker, terus menghindari kerumunan, menghindari jabat tangan, dan selalu cuci tangan. Itulah anjuran-anjuran pemerintah. Maka dari itu, terutama dalam sholat Idul Fitri, pada kesempatan saat ini kita memang dianjurkan untuk di rumah. Tentunya dari bagian sholat itu, sholat Idul Fitri adalah ada bagian yang namanya khotbah Idul Fitri. Memang hukumnya dalam khotbah Idul Fitri adalah sunnah, tapi alangkah lebih baiknya seandainya kita melakukannya sebisa kita, semampu kita. Yang penting ada sedikit panduan, semoga nanti bisa bermanfaat saya sampaikan di sini. Yang pertama, dalam khotbah Idul Fitri itu ada dua season. Season pertama khotib adalah berkhotbah, kemudian yang kedua istirahat, yaitu khotib nanti duduk sebentar, kemudian berdiri lagi untuk khotbah yang kedua. Oke, dalam khotbah pertama itu khotib pertama takbir sebanyak 9 kali. Takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya. Paling enggak dengan melafalkan alhamdulillah. Biasanya kalau yang sering kita dengar itu alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan lain sebagainya sampai terakhir. Atau alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yaitu membaca atau melafalkan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling enggak seperti itu. Syukur diperpanjang lagi juga bisa, ditambah lagi juga bisa, sholawatnya itu lebih bagus. Oke, terus yang keempat adalah seorang khotib harus berwasiat tentang takwa, tentang menjalankan perintah Allah, tentang meninggalkan larangannya, berdoa semoga iman dan takwa kita dari tahun ke tahun semakin meningkat dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti khotib yang menjabarkannya. Kemudian yang intinya yang kelima yaitu membaca atau menguraikan ayat Al-Quran, meskipun cuma sedikit nggak masalah. Mungkin kita bisa mengambil contoh misalnya Iqra, nah kita bisa langsung menjabarkannya, atau surat apa, surat Al-Baqarah misalnya ayat 183 tentang puasa dan lain sebagainya, kita jabarkan sedikit sebisa kita juga akan lebih bagus. Itu pada khotbah pertama. Terus nanti khotib istirahat sebentar, duduk. Kemudian setelah itu khotib berdiri lagi untuk khotbah yang kedua. Nah, dalam khotbah yang kedua agak sedikit berbeda, yaitu tentang takbirnya. Jadi khotib takbir yang kedua itu takbirnya 7 kali. Kalau yang pertama 9 kali, yang khotbah kedua 7 kali. Terus dilanjutkan memuji Allah lagi, alhamdulillahirobbilalamin dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Terus yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang keempat wasiat tentang takwa, tapi mungkin ini bisa lebih diperpendek lagi, dipersingkat lagi juga bisa. Poin-poinnya monggo terserah jenengan yang mau
menyampaikan. Terus yang kelima yaitu mendoakan kaum muslimin wal muslimah semua seluruh dunia, itu mendoakan tentang keselamatannya, mendoakan tentang semoga tentang kuat iman Islamnya, tentang selalu diberikan kekuatan keteguhan dan lain sebagainya. Monggo terserah doanya, mungkin nanti tergantung dari khotib itu yang mau berdoa, tapi intinya cuma seperti itu. Jadi monggo pada saat ini kita memang mau nggak mau, kita memang dari sholat kita juga mau nggak mau harus jadi imam ataupun makmum di keluarga kita sendiri. Dan seandainya kita mau berkhotbah, ya kita harus mau nggak mau harus melakukan khotbah, kan gitu. Tapi seandainya nggak pun ya nggak masalah. Itu. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dari yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan pengalaman dari rekan-rekan semua. Tentunya seandainya ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan dari yang saya sampaikan, tentunya saya sangat mengharapkan koreksi dari pemirsa semua. Silahkan dikoreksi supaya lebih kita bisa memperbaiki, khususnya pribadi saya sendiri, syukur bisa menambah pengetahuan bagi pemirsa yang lainnya. Oke, itu aja. Jangan lupa like-nya, komen, subscribe, komen. Terserah monggo, gratis. Yang penting semoga lebaran tahun ini kita senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari virus, kita bisa menapaki kehidupan esok hari dengan lebih bahagia, dengan hidup sehat, dan kita bisa beribadah mengamalkan nilai Ramadan pada saat tahun ini bisa kita implementasikan di bulan-bulan berikutnya, sehingga kita nanti akan bertemu di Ramadan berikutnya, dan insya Allah kita akan menjadi umat yang bertakwa. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.